Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座episode 33 menaati sila dengan ketat, tidak membenci dan tidak bodoh. Hari ini saya akan menjelaskan dharma. Terkadang saat orang lain menanyakan kita tentang permasalahan seputar dharma, jika Anda mengetahui apa jawabannya tapi tidak menjelaskannya ke mereka teori dharma, jika Anda tidak menjelaskannya, itu berarti Anda telah melanggar sila. Seberapa banyak pengetahuanmu, Anda harus menjawab orang lain. Jika tidak menjawabnya, itu berarti telah melanggar sila. Tingkat pembinaan praktisi Buddhis berbeda dengan orang lain, karena praktisi Buddhis memiliki tingkat pembinaan dan menaati sila. Menaati sila artinya tidak sembarangan melampiaskan emosi. Jika seseorang sembarangan melampiaskan emosi, itu juga termasuk melanggar sila. Tidak kepikiran kan? Tidak apa-apa kalau saya emosi. Padahal itu juga termasuk melanggar sila. Orang yang emosi tidak akan mendapatkan hasil baik. Jika pria marah pada istrinya bisa mengabaikannya seharian atau bahkan seminggu. Jika wanita melampiaskan emosinya ke suami, maka suaminya akan berkeliaran di luar. Ini adalah hal yang tidak baik dalam ruang lingkup menaati sila. Mengapa melampiaskan emosi termasuk melanggar sila? Karena itu termasuk kebencian. Mengapa demikian? Karena saat Anda membenci, maka Anda akan marah. Sebenarnya, bentuk dari kebencian bukanlah hal yang utama, tapi sudah ada kebencian di dalam dirimu. Apa kata kedua dari 3 kekotoran batin? Itu adalah kebencian. Jika seseorang menganggap dunia ini terlalu serius, maka dia bisa marah dan benci. Coba kalian perhatikan huruf chen atau kebencian. Huruf di sebelah kirinya adalah mata dan kanannya adalah serius. Jika Anda menganggap dunia ini terlalu serius, maka hatimu tidak akan tenang. Saya sangat sedih. Mengapa bisa demikian? Perlahan-lahan penyakit akan berdatangan. Itu karena Anda terlalu menganggap dunia ini terlalu serius dan timbul kebencian di dalam dirimu. Ketika kebencian datang, maka sebab akan muncul. Begitu Anda membenci, maka sebab tersebut sudah muncul. Setelah Anda memiliki sebab kebencian, maka Anda mengikat jodoh buruk. Apakah orang lain akan melupakan perbuatanmu setelah Anda sembarangan melampiaskan emosi? Anda berkata, "Maaf, saya hanya bercanda." Orang zaman sekarang akan selalu mengingatnya. Jika Anda menanam bibit tersebut, maka buah tersebut akan muncul dengan sendirinya. Sofu akan menjelaskan lebih dalam mengenai jodoh buruk. Jika Anda meminta orang lain untuk memarahi orang lain, itu berarti Anda menghasut orang lain untuk menumbuhkan rasa kebencian. Hari ini Anda berkata, "Saya sangat membenci dia, saya bahkan enggan melihatnya." Anda jelas-jelas mengetahui bahwa orang tersebut sangat temperamental, tapi Anda malah berkata padanya, "Orang ini sangat menyebalkan." Lalu orang tersebut akan memarahinya, karena Anda menghasutnya untuk membenci dia. Anda juga akan menanggung dosa tersebut. Saat orang lain mengakui kesalahannya padamu, jika ada seseorang yang mengatakan, "Saya mengaku bersalah," tapi Anda tidak menerima permintaan maafnya, itu berarti Anda telah melanggar sila dalam pikiranmu. Sila apa yang dilanggar? Sila untuk menghindari serakah. Mengapa demikian? Karena Anda merasa tidak cukup. Anda merasa permintaan maafnya masih tidak cukup. Saya ingin lebih. Bukankah itu serakah? Itu akan membuat welas asih dan rasa kasihanmu menghilang. Semakin besar kebencian seseorang, maka welas asihnya berkurang. Seiring berjalannya waktu, orang semacam ini tidak bisa diselamatkan lagi. Di dunia Dharma ada istilah sila memfitnah Triratna.
Jika Anda menjelek-jelekkan Buddha, itu berarti Anda telah memfitnah Buddha. Jika Anda menjelek-jelekkan Dharma, itu berarti Anda telah memfitnah Dharma. Saat orang lain menjelek-jelekkan Dharma, Anda tidak boleh ikut mencemooh. Jika demikian, Anda telah melanggar sila. Jangan pernah menjelek-jelekannya, tidak peduli apapun agama orang lain. Masih ada satu lagi, yaitu kita juga tidak boleh menjelek-jelekan biksu. Setelah menjadi biksu, dia telah memiliki sumpah agung. Dia adalah anak Buddha. Mengapa nama biksu ada kata shi? Apa marga biksu? Alasan mereka bermarga shi karena mereka adalah anak Buddha Sakyamuni. Kita tidak boleh memfitnah Triratna. Kita tidak boleh memfitnah semua makhluk yang memiliki perasaan yang sedang belajar Dharma. Itu artinya saat kita bersama dengan praktisi Buddhis, kita tidak boleh saling memfitnah. Mengapa Anda harus menjelek-jelekkan atau memfitnah praktisi Buddhis? Arti dari memfitnah adalah hal yang tidak nyata. Coba kalian perhatikan kata V dari arti memfitnah. Ada radikal perkataan di huruf tersebut. Itu artinya perkataannya tidak nyata. V artinya perkataan kosong. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan praktisi Buddhis. Jika Anda menjelek-jelekkan praktisi Buddhis, yang dimana dia selalu berlutut di hadapan Phusa, lalu dia berkata pada Phusa, "Saya telah difitnah." Misalnya, praktisi Buddhis ini selalu mengeluh di hadapan Phusa. Meski dia membicarakan orang lain, tapi dia juga akan mendapatkan balasan. Tapi Anda yang menjelek-jelekannya mendapatkan balasan instan. Karena saat Anda menangis sambil mengeluh di depan Phusa, maka Dewa Pelindung Dharma akan memeriksa keadaan yang sedang terjadi. Kalian tidak mengetahui hal ini kan? Oleh karena itu, Sefu mengimbau kalian untuk tidak macam-macam. Buddha dan Bodhisattva adalah kesadaran dan kebijaksanaan yang ada di dalam. Praktisi Buddhis yang berhasil harus mengetahui bahwa kesadaran internal sangatlah penting. Kesadaran internal adalah Anda tidak berselisih dan memfitnah orang lain. Jika demikian, Anda akan hidup tenang. Kebijaksanaan dan kesadaran kalian bisa menyadari adanya sifat sejati. Apa sewaktu kecil kita pernah berselisih dan iri pada orang lain? Setelah dewasa, kita baru mulai iri hati. Saat masih kecil, kita masih sangat polos. Jika Anda selalu menyadari diri sendiri dengan hati nurani saya masih baik. Dengan demikian, Anda masih memiliki lotus yang murni. Ingatlah, bunga lotus adalah sebuah kemurnian. Saat kalian duduk diam, kalian bagaikan bunga lotus. Jika kalian tidak bisa berdiri dan duduk dengan tenang, apakah orang tersebut seperti sebuah bunga lotus? Orang yang stabil dan tenang itu artinya dia memiliki kemurnian hati. Dia tidak akan ternodai 5 kekotoran batin duniawi. Apa kalian mengerti 5 kekotoran batin duniawi? Jika terlepas dari itu, kita baru bisa terbebaskan dalam aspek mentalitas. Jika hebat, Anda harus bisa berpikir jernih. Dengan demikian, Anda akan terbebaskan dalam aspek mentalitas. Meskipun Anda sangat hebat, tapi masih sedih, cemberut, dan tidak bisa melepaskan, artinya Anda masih belum terbebaskan. Tanpa kekhawatiran, maka tidak akan muncul permasalahan. Jika Anda tidak khawatir, bagaimana permasalahan bisa datang? Jika bisa langsung tersadarkan dan berpikir dengan jernih, maka Anda sudah ada di tanah suci Buddha. Alasan ada orang yang bisa dengan tenang mengerjakan pekerjaan rumah, itu karena ada Buddha di dalam hatinya. Ia seperti ada di tanah suci Buddha. Meninggalkan wujud semua makhluk, maka Anda telah ada di tanah suci. Jika Anda meninggalkan segala wujud semua makhluk, maka Anda sudah ada di dalam tanah suci. Apa itu wujud semua makhluk? Anda sangat sungkan saat bertemu orang kaya. Anda meremehkan saat melihat para lansia. Anda langsung tercengang saat melihat orang cantik atau ganteng, dan lain-lain. Itulah wujud semua makhluk. Itu artinya saat Anda melihat wujud orang lain yang berbeda, hati dan pikiranmu langsung berubah. Jika hebat, kamu harus bisa menenangkan pikiran saat melihat berbagai macam orang. Pikiranmu harus tenang saat melihat orang kaya. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Chin Hong
bergembira dalam dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.